Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, surprise banget nih. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Mehmet di Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lu? Sobat Ide, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih. Menurut saya juga sangat spesial sih. Kita kedatangan 2 orang tamu yang anak muda yang sangat berprestasi, ya, mengukir prestasi di tingkat provinsi Jawa Barat. Biasanya kalau di Ide Podcast kan narasumbernya cuma satu, kali ini cukup spesial, 2 orang, ya. Langsung aja kita kenalan dengan Bang Mahathir Mohamad dan Risya Cahya Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Iya. Sobat Ide, Bang Mahathir Mohamad dan Pok Risya Cahya Fadila ini merupakan abang dan Pok Depok tahun 2019 yang baru-baru ini mendapatkan achievement ataupun mendapatkan kejuaraan sebagai Jajaka Pinilih Jawa Barat tahun 2021, ya. Betul ya? Betul sekali. Dan Mojang Wakil 2 Jawa Barat tahun 2021. Alhamdulillah. Prestasi yang cukup luar biasa dan membanggakan Kota Depok, ya. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Bang Atir. Terima kasih. Panggilannya Bang Atir ya. Ya, Bang Atir. Sama Mpok Risya. Pok Risya, betul Iya, sekali. alhamdulillah. Alhamdulillah, karena doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Depok, Iya, Pak, tentunya. Betul Betul sekali. Nah, Bang Atir dan Mpok Risya nih gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Setelah kemarin sehat mungkin luar sangat biasa. berjibaku Iya. dengan penilaian agak ya. agak pegel dikit aja. Agak pegel dikit. Jadi memang karantinanya full, Pak, selama 3 hari. Kami Oke. bertempat di Kota Bandung ya, Bang Iya. Atir ya. Tepatnya di Hotel Preanger Bandung di Jalan Asia Afrika Braga. Selama 3 hari ya. Betul selama 3 sekali. hari. Nah, untuk di The Podcast ini kita santai aja, relax Siap. aja. Kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, Gitu betul ya, sekali. ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil oleh Sobat Ide untuk dijadikan motivasi begitu ya. Iya. Nah, sebelumnya saya mau nanya ngetes lah istilahnya. Boleh ya? Aduh, tes apa nih, Kasih Pak? tes nih. Dites lagi nih kita. Iya. Perasaan karantina udah selesai nih. Oh, gitu. Tapi saya bukan juri, tenang aja. Oh, iya. Siap, Ya. siap. Karena sebelumnya kan sebagai Abang dan Pok Depok tahun 2019, saya Betul. ingin coba sedikit tanya-tanya nih terkait pengetahuan kedepokannya nih. Siap. Ya. Saya mau nanya, Kota Depok itu luasnya berapa? Nah, tunggu. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita ada pantun Oh, ada spesial. Ya. pantun. Boleh. Spesial untuk teman-teman Ide Podcast. Betul sekali. Oke, lanjut ya. Siap, Porisya? Siap, Bang Atir. Oke. Hujan deras, banyak petir. Cakep, Jalan terjal, jangan dipaksa naik. cakep. Perkenalkan, saya Mpok Risya dan Bang Atir. Kota Depok siap berikan yang terbaik. Wah, Asik, itu itu pantun dia. tadi dipakai di sana kayaknya. Agar Atau- jadi ikonik ya, Bang Jadi Atir. ikonik, Bisa. Ini iya. pantun sakral ya yang kita bawa ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Iya, sehingga mengantarkan Bang Atir sebagai Jajaka Pinilih dan juga Porisya sebagai Porisya. wakil 2 Mojang Iya, Jajaka Jawa Barat. alhamdulillah luar biasa ya. Nah, yang tadi nih pertanyaannya nih belum Siap. dijawab nih. Kira-kira berapa sih luas Kota Depok? Ayo. Mau abang atau Mpok duluan yang Nah menjawab? kan, saya harusnya ada pendamping nih. Boleh abang yang menjawab. Boleh, silahkan Siap. Bang. Luas kota Depok yaitu 200,9 km persegi. Bang. Waduh, luar biasa ya. Bagaimana Google? Betul? Betul. Approve. Nah, Depok itu kan terdiri dari berapa kecamatan? 11 kecamatan. Dan Berapa, 63 kelurahan. Waduh, ya, cocok nih jadi abang Pok Depok ya. Boleh satu lagi ya. Silahkan Pak, boleh. Depok ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 27 April 99. Iya betul. Kenapa Depok ulang tahunnya tanggal segitu? Ayo, tahu nggak? Karena perubahan dari kota administratif menjadi kota madya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Ya. 1999. Iya, nggak salah emang nih abang Pok Depok ya. Terus kira-kira nih
Eh, kan sebagai duta wisata ya berarti Betul. juga ya Bang Betul. Po Depok. Apa potensi wisata yang ada di Kota Depok? Wah, jelas banyak sekali Banyak ya. sekali. Oke. Kalau mau kita klasifikasikan ada wisata religius, Oke. ada wisata alam, Wisata ada alam. wisata Budaya, ya, kuliner, dan masih banyak lagi ya Bang Atir Iya. tentunya. Kalau dari saya sendiri, Heeh. karena Depok terkenal sebagai kota 1000 Satu setu, setu, betul ya, sekali. dan kebetulan saya sering banget ya Heeh. Pak main ke Setu Jati Jajar. Jadi Iya. memang saya lebih menitik beratkan ke Setu Jati Jajar, dan itu pun yang saya bawa ke Mojang Jajaka Jawa Barat yang coba saya perkenalkan Oke. ke teman-teman. Porisya ada Dari mau nambahin? langsung wisata ya. Heeh. Baik, jadi selain dari pariwisata itu sendiri ya Bang Atir di Mojang Jajaka Jawa Barat dan Abang Po Depok tentunya kita juga perlu untuk mengenalkan budaya kesenian itu sendiri. Jadi yang saya bawa juga Bang salah satunya adalah wisata budaya yang dimiliki oleh Kota Depok. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Kota Depok sangat kaya loh akan tari-tarian. Salah satunya adalah tari topeng Cisalak yang sangat-sangat ikonik. Iya, Kemudian betul. juga dari cagar budayanya ya Bang Atir Betul, ya, betul. Kota Depok sangat memiliki historical sites yang perlu nih teman-teman untuk juga kunjungi. Betul, betul sekali. Iya. Jadi memang cukup menguasai ya dari tadi yang disampaikan ya ada potensi Bang Potensi Atir wisata menyampaikan yang ya sangat banyak potensi sekali. alam, potensi budaya dan Betul. termasuk kuliner ya. Betul Iya, sekali. betul sekali. Bambu pucung ya Bang Atir? Iya, gabus pucung. Gabus pucung. Gabus pucung. Itu makanan salah satu favorit saya tuh. Favorit. Iya. Nah, Bang Atir sama Porisya, kita coba flashback dulu nih ke masa kecil, SD, SMP, SMA di mana, kuliah di mana gitu. Oh, Boleh? siap. Mungkin pokoknya duluan. Baik, Porisya, boleh. silakan. Untuk SD, saya di SD Negeri Depok Baru 8. Kemudian oke. lanjut SMP-nya di Madrasah Pak, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Jakarta. Oke. Sedikit nyebrang di Jakarta Selatan. Kemudian kembali lagi nih ke Kota Depok di SMA Negeri 1 Depok. Oke. Alhamdulillah kemudian lanjutnya di Universitas Indonesia, Oh, jurusan DOI. Teknik Metalurgi dan Material. Alhamdulillah baru saja Wah, selesai keren. tahun ini lulus. Kalau Bang Atir, Kalau saya SD-nya di SDN Sukamaju Baru 03, kebetulan di dekat rumah. ya, Terus untuk SMP-nya kebetulan saya ini bisa dibilang nomaden ya. nomaden, Iya, nomaden. pindah-pindah. Jadi, Ya. Jadi dari Depok saya sempat pindah ke Tangerang Selatan di SMP 17 Kota Tangerang Selatan. Oke. Terus SMA-nya lanjut di SMA 6 Tangerang Selatan, baru pindah lagi nih ke daerah dekat-dekat sini di Cibinong, SMA 3 Cibinong. SMA 3 Baru Cibinong. kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ada di Ciputat. Oh. Seperti itu. Oke. Tapi memang sedari kecil memang Memang di di Depok, ya. ya. Jadi Asli Kota Depok. pemahaman Iya. dan pengetahuan tentang Depok juga udah lumayan. Betul. cukup Kebetulan bagus ya. memang keluarga di Depok, cuma mungkin sempat mencar aja. Iya. Oh, iya, oke. Nah, kalau punya hobi yang berbeda nggak nih? Abang hobinya apa? Kalau saya hobinya kalau di bidang olahraga itu saya suka renang dan badminton. Tapi kalau akhir-akhir ini saya suka lebih ke olahraga sendiri sih, kayak kardio di rumah, fitness di rumah gitu-gitu. Kalau untuk non akademis, saya suka kegiatannya berorganisasi yang berhubungan dengan forum, diskusi. Saya suka. Oh, pantes ini ya ngomongnya juga lancar gitu. Public speakingnya bagus. Alhamdulillah. Kalau Mpok Baik, hobinya apa nih? Kalau saya sendiri hobi tari tradisional Pak, karena itu tadi sebagai pemuda Kota Depok tentunya juga yang diperlukan adalah untuk melestarikan kesenian dan budaya itu sendiri ya Pak ya. Kemudian hobi tari tradisional ini telah saya jalankan sejak usia 5 tahun Pak. Oh, dari 5 tahun ya? Alhamdulillah terus berlanjut hingga saat ini. Kemudian sangat setuju dengan yang disampaikan Bang Atir bahwa khususnya di masa pandemi ini ya Bang ya, tentu sangat penting untuk menjaga kesehatan di dalam diri dan di luar tubuh. Oleh karena itu, salah satu hobi juga yang saya tekuni di masa pandemi ini adalah yoga. Jadi untuk meningkatkan mindfulness seperti Iya, itu. betul. Nah, nanti teman-teman nih bisa cek di Instagram aku juga dan Porisya. Kalau aku Betul sekali. biasanya kalau share konten olahraga biasanya suka di-share di Instagram dengan pakai hashtag Dare to to Sweat. Sweat. Jangan lupa follow ya gitu. Siap.
Udah promo aja ini. Langsung @Mahathir Muhammad @MHMMD dan dan Trisha. Trisha. Nah, waktu dulu sekolah atau kuliah sempat ikut organisasi? Sempat. Ikut Sempat ya. tentunya. Abang organisasi apa? Kalau aku organisasinya kebetulan memang aku jurusan hubungan internasional ya. Oke. Jadi ikut organisasi yang mengarah ke internasional lah, maksudnya Oke. punya pengalaman ke sana gitu. Ah. Salah satunya adalah International Studies Club, di Oke. mana kita banyak belajar tentang diskusi mengenai isu-isu internasional, Oke. terus tentang bagaimana sih melaksanakan forum internasional, contohnya Oke. seperti PBB dan lain Hmm. sebagainya. Terus selain itu saya juga ikut beberapa forum Oh. mahasiswa hubungan internasional. Yang pertama adalah kebetulan saya ketua daripada himpunan mahasiswa hubungan internasional di UIN, dan juga ikut di forum komunikasi mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia. Wis, luar biasa Luar sekali Bang biasa ya. Atir. Memang saya pun juga banyak belajar nih Pak dari Oh Bang gitu. Atir. Saya juga harus banyak belajar nih sama Iya Bang tentu. Atir ini. Kita sharing-sharing knowledge Iya, dan kita pengalaman sharing-sharing ya. aja. saling Iya, bisa. iya. Kalau Porisa, Ya baik, memang ah, organisasi itu sendiri sangat penting ya Bang Atir. Betul. Baik untuk pengembangan soft skill, Hmm. menambah relasi, Oh, dan banyak setuju. sekali hal yang kami pelajari di dalamnya. Setuju. Untuk organisasi yang saya jalani selama masa perkuliahan khususnya, pertama saya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Oh. Teknik Universitas Indonesia atau iya. BEM-FTUI. Kemudian juga di jurusan saya aktif mengikuti Ikatan Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia atau IMET-FTUI. Aduh, surprise banget nih. Ya, Sobat Ide nih luar biasa nih, hari ini kita kedatangan tamu lagi spesial banget. Tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Atir sama Porisa ya. Tiba-tiba hadir Pak Wali Kota Depok dan Bunda Eli. Ya, terima kasih Bunda dan Pak Wali. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir. Ini kayaknya digerebek kita nih. Dadakan banget ya. Jujur kaget sih kita. Iya sama. Kamu kaget, saya lebih kaget ini. Sebuah kehormatan Pak. Iya, alhamdulillah. Berarti rasa kepedulian beliau kepada Porisa dan juga Abang Atir nih yang sudah mengharumkan nama Kota Depok di level provinsi ya. Pak Wali, terkait Bang Atir nih sama Porisa yang baru-baru ini menjuarai Mojang Jajaka Jawa Barat, Bang Atir terpilih sebagai Jajaka Pinilih ya tahun 2021, Porisa sebagai Mojang Wakil 2 Betul. Jawa Barat tahun 2021. Bagaimana Pak perasaan Bapak nih sebagai kepala daerah? Pertama kali sebelum menjawab, saya akan tanya dulu nih. Oh iya, siap. Tadi kan bikin apa? Kedatangan kami bikin apa tadi ya? Kaget. Ya, surprise banget. Kalau kaget kan istilahnya kurang tenang gitu. Kalau masih kurang tenang, saya keluar lagi nih. Tapi udah tenang ya. Udah tenang. Udah enak ya. Ini kalau anak muda sekarang bilangnya Bapak ngeprank kita nih. Sekali-kali boleh. Iya. Ya tentunya sebagai kepala daerah, apalagi event ini event yang bergengsi ya, Prestisius ya Pak. prestisius dari sisi kreasi, inovasi Betul. anak-anak muda, Iya. di mana tentunya ini sekaligus sebagai sebuah perwujudan anak-anak muda Di Kota Depok Oh, iya, betul. yang kreatif, yang mempunyai daya saing yang luar biasa. Ya tentunya ya banggalah sebagai Bangga ya pimpinan Pak. daerah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Dan selama saya di kayaknya baru sekali nih Iya, ya kayak, untuk event Jawa Barat ya. sejauh ini catatan di Disporiata yang dalam kurun berapa tahun ke belakang Iya. memang baru kali ini nih Depok dapat juara 1 untuk pinilihnya, kemudian Wakil bisa 2 luar biasa. Alhamdulillah. dalam satu kali Berbarengan ya, iya Pak? berbarengan gitu. Ya. 27 kabupaten kota kan ya? Betul. 27 kota kabupaten, cuma karena kemarin ada 3 kota dan kabupaten yang tidak mengikuti, dan Oke.
satu Jajaka akhir walk out ya karena dia kebetulan masuk ke kedinasan kemarin. Oh. Iya. Jadi ada 24 kota kabupaten Betul, Bapak ya. totalnya. Iya, ya. Alhamdulillah. Tapi itu saja sudah luar biasa, Biasa. pencapaian yang luar biasa ya Pak Wali ya. Iya. Nah Bunda bagaimana nih Bun? Bunda diam-diam ngikutin juga lewat IG-nya IG. Disporiata, Disporiata. kemudian beberapa teman-teman. Jadi berbarengan dengan kemarin Ketua Forum Anak juga kan dapat Oh, ya iya, betul. sebagai remaja Remaja Putri Pendidikan, betul. Sambung lagi kemudian dengan Abang Alhamdulillah. Empo gitu ya. Jadi wah gitu. Jadi kemarin ya kita nge-share juga ke semua Iya. masyarakat. Betul, betul. Ya, Payana, Payana. Jadi berbarengan bahwa anak-anak muda Depok itu keren-keren gitu Betul, ya. iya. Iya. Betul. Jadi suatu hal yang membanggakan. Hmm. Nah, buat Bunda penasaran nih kalau Hmm. boleh bertanya. Iya boleh Bun, silakan Bun. Sama ini berdua nih Abang Empo, kalau dengan orang tua tuh seperti apa gitu. Nah, Bagaimana kemudian sampai bisa menghantarkan ini kan nggak lepas support doa dari orang tua. Boleh dong ya, udah ada Boleh. pertanyaan belum? Tadinya mau nanya tapi Bunda udah nanya ya. Sudah terwakilkan sama Bunda. Oke. Kita juga mau nanya itu tadinya. Ini Sama ya, Pak. inspirasi buat anak-anak muda gitu. Jadi selama ini bagaimana orang tua Bang Empok nih gitu. Iya. Ini manggilnya Abang Empo apa Jajaka Abang Empo. Mojang? Abang Empo ya. Boleh Tetap. tetap Abang Po Bapak. Tadi kita lupa ya Iya. mau bilang gini, Abang apa Neng nih? Ah, Silakan Po duluan. Iya, tadi pertanyaan. Iya, karena tadi pantunnya baru dapat dari dikasih ke Bang Mehmet, Bunda sama Pak Wali belum, berarti kita pantun dulu ya. Oke. Ini spesial nih. Iya. Jalan-jalan ke arah Pet Serambi. Cakep. Mau Abang atau Empok duluan yang menyambi? Apa tuh? Boleh Abang duluan. Siap. Kalau terkait daripada hubungan dengan orang tua ya dan juga support orang tua saya sangat mendukung, sangat-sangat mendukung dari segi doa, materi, moral dan lain sebagainya. Sampai acara final pun orang tua bela-belain datang Bunda. Wow. Itu yang buat saya Luar benar-benar biasa. tersentuh dan Iya. Terharu ya Bang. terharu. Iya. Benar-benar sampai heboh banget Bunda kemarin Hmm. dibawa kebetulan kan ibu saya instruktur senam. Oh, Iya, makanya anaknya juga suka olahraga, hobi Iya. olahraga. Kemarin tuh sampai teman-teman senam yang bersenamnya semua Wah, dibawa. dibawa. Di situ sih yang buat saya terharu dan memang di keluarga saya kebetulan kita punya latar belakang perbedaan gitu. Hmm. Ada keluarga saya dari Kristen dan juga ada Islam. Nah, dari situ saya banyak belajar dari ibu saya bagaimana memandang perbedaan dan bagaimana cara menghargai orang gitu dengan Iya, latar iya. belakang berbeda-beda. Wah, Oke. luar biasa itu. Dari situ saya juga belajar bagaimana tulus memberikan kebaikan kepada orang-orang. Oke. Keren banget. Ini buat itu tadi ya, buat anak-anak muda juga gitu ya, bahwa ternyata keharmonisan, kedekatan gitu ya, ini akan menjadi sukses buat Abang Atir selanjutnya. Amin, amin Bunda. Iya. Jadi kami pun juga bisa melihat di sini dua rona wajah. Ini adalah wajah bahagia. Tentunya tidak akan mungkin kalau dalam dekapan kasih sayang ayah bundanya yang sangat luar biasa, keluarga yang selama ini juga mensupport kepada abang dan empok semua. Betul. Kebetulan kemarin Ibu dan Bapak Porisha juga ikut dukung ya. Oke, ya, Senang ya. sekali Bunda. Jadi memang peranan keluarga itu sendiri sangat penting ya Bunda. Hmm. Dukungannya sangat berarti banyak bagi kami. Karena bagaimanapun juga keluarga sebagai lingkungan terdekat merupakan support system utama ya Bang bagi Wah. kami. Jadi kalau hal yang sangat ditanamkan oleh keluarga saya, Bunda, Pak, selama saya dari kecil hingga dewasa ini adalah to be a hardworking person. Wah. Menjadi orang yang selalu bekerja keras. Kerja Fall keras. 7 times, stand up 8. Jadi Hmm. kalaupun kamu gagal, kamu harus terus berusaha. Bahkan Mantap. dari kecil Bunda, semisal selagi SD, kemudian saya ingin mau sepatu roda gitu. Tapi mama saya minta feedback apa yang bisa kamu berikan. Kamu harus jadi juara kelas dulu. Kamu harus jadi juara pertama dulu. Baru kemudian mama bisa berikan sepatu roda. Dan hal itu yang terus ditanamkan ke orang tua saya bahwa di sini adalah ada proses untuk kamu berkembang.
Jadi tidak ada semua yang instan. San. Oke. Betul. Jadi dari kecil yang orang tua saya ajarkan adalah untuk menjadi a hardworking person, untuk terus bekerja Oke. keras mencapai mimpi-mimpi yang kamu inginkan. Berarti buat Luar contoh biasa. ya, Iya, buat model ya. betul Bunda. Jadi Oke. kalau kita ambil garis besarnya dari Risha gitu ya, berarti dalam mendapatkan sesuatu itu harus ada effort ya, Ya. usaha yang luar biasa ya. Gitu. Termasuk juga ketulusan dari Bang Atir, begitu ya Bang ya, luar biasa Bang. Nah Bunda, Pak Wali, Abang kali mau ini, abang yang ini. nah, Bilang duduk ngedeprok, duduk ngedeprok di Tenabang. cakep. Mau duluan empo apa abang? Boleh abang sekarang giliran. Aduh saya kalau Ya, pengen gitu sama kalau- siapa ini? Nggak ada Kalau lawan. ini kan udah dibuktikan ya kerja kerasnya, Iya, betul. bahkan prestasinya, tadi pengalaman ataupun didikan dan ajaran dari orang tua seperti itu dan sudah dibuktikan. Nah ini kebanggaan tersendiri juga bagi saya Betul. dan inspirasi juga bagi para orang tua. Hmm. Jadi ketika anaknya ingin dimotivasi, dorong menjadi anak yang berprestasi, ya no problem bagi dia, bahkan bagus kalau tadi apa yang menjadi keinginan anak ini menjadi sebuah dorongan supaya anak berprestasi. Prestasi dulu buktikan gitu. Iya. Rajin belajar, juara dulu, nanti baru dibeliin. Misalnya mintanya laptop gitu. Heeh. Kalau saya mungkin minta laptop gitu ya. Iya. Apa yang kau bisa lakukan dari laptop? Prestasi dulu. Hmm. Nanti untuk apa laptop? Nah, itu juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Hmm. Ini karena sudah kerja keras nih Bang Memet. Iya, Ya, panggil Bang Atil ya. Bang Bang Atir. Atir dan Pak Atil Risha. sudah, Pak Risha juga sudah buktikan. Ya, saya juga bagaimanapun bukan orang tua langsung, tapi saya juga sebagai orang tua mereka. Iya. Jadi saya juga ingin memberikan sesuatu Wah, kepada kalian. Kalau mau diterima, kalau enggak ya saya balikin lagi ntar. Terima dengan senang hati Pak. Ya, Heeh. ya. Jadi ini sebagai bukti kegembiraan saya Iya. gitu, sebagai pimpinan di Kota rasa Depok. syukur ya Pak. Rasa syukur juga. Ya, kalau dinilai dengan kerja-kerja Bang Atir dan Pak Risha selama ini ya nggak seberapa mungkin. Ya nilai besarnya gitu. Mm-mm. Tapi dari sisi value, dari sisi nilai perhatian mungkin. Perhatian. Iya. Ya, perhatian saya sebagai orang tua, sebagai kepala daerah di sini ya ingin juga dong gitu. Boleh, siap. Diakui Pak. ke orang tua saya. Ya, jadi kalau Risha sama ini kalau di rumah saya ini adalah belum cucu belum ya? Cucu belum sebesar ini ya. Ya anak masih anak. Anak masih anak. Cucu masih 5 tahun, 6 tahun paling besar. Boleh Pak Ya, Wali, Bunda. kita- Barangkali ada yang Kita ingin diserahkan. sesuatu yang diserahkan nih. Terima kasih banyak. Iya. Enak banget makan pisang kepok, Cakep. dibawa dari Pitara. Iya. Abang Empok selamat. Mudah-mudahan semakin mengharumkan Depok yang maju, berbudaya dan Sejahtera. Oke, terima Terima kasih kasih. banyak. Saya langsung pamit ya. Pak Wali, Semangat terus, terima kasih, inspirasi Bunda. anak-anak muda Kota Depok. Amin, Ya, amin. untuk kita Siap. semuanya. Ya, jadi kita punya visi yang mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Ya, maju terus untuk Kota Depok, warganya juga berbudaya dalam kebinekaan, kebersamaan dan juga tentunya sejahtera. Ya kan? Itu kata kuncinya sejahtera sih. Ya. Terima kasih Pak Wali. Awas Pak, lupa ini diropas. Terima kasih semuanya. Ya, Sobat Ide, tadi kita baru saja ada surprise ya. Kaget juga ya. Apa kaget ya? Empok juga kaget. Kaget banget. Dan kehadiran Pak Wali benar-benar menjadi support juga buat kita ya. Terima kasih. Nah, saat ini juga hadir nih Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, Pak Dadan Rustandi. Assalamualaikum. Pak Kadis. Kumaha Damang. Alhamdulillah sehat. Pak Kadis, terkait raihan penghargaan yang didapat oleh Abang Atir selaku Jajaka Pinilih Jawa Barat 2021 dan juga Mpok Risha selaku Mojang Wakil 2 Jawa Barat tahun 2021.
bagaimana nih tanggapan dari Pak Kadis terkait prestasi yang didapat? Karena ini kan di bawah koordinasi Disporiata ya Pak Kadis ya. Betul. Iya. Gimana Pak Kadis? Iya, ya syukur alhamdulillah Mehmet nih. Saya baru 1 bulan di 1 bulan sini. ya. Iya, mungkin membawa aroma atau nuansa untuk Disporiata khususnya tadi di Betul. Mojang Jejaka. Iya. Abang dan Po ini mungkin menjadikan daya tarik gitu ya buat Abang Po ke Mojang dan Jejaka. Betul. Karena memang baru tahun ini kita bisa mendapatkan sebagai Jejaka ya, khususnya Bang Atir sebagai pinilih Jejaka dan Po Resa sebagai wakil 2 Mojang. Nah, Mojang. itu betul-betul suatu hal yang sangat dibanggakan oleh Kota Depok karena terus terang bahwa mungkin ya berdasarkan tadi teman-teman yang di ikatan Ikatan Abang keluarga. keluarga Abang Po ya. Abang Po ini bahwa wah sulit sekali tapi Iya. dibuktikan Iya. dengan Bang Atir dan Poresa menjadi juara. Nah, Iya. itu syukur alhamdulillah ya. Iya. Berarti itu memang prestasi Abang dan Po ini yang memang luar biasa. Saya tidak mengira gitu ya. Iya. Terus terang ada untuk tingkat di Jawa Barat itu di samping tadi pengetahuan dan ada mungkin tadi bahwa pepatah dari mungkin yang disarankan oleh gubernur Iya. gitu kan itu harus jembar budayana, luhur ilmuna, pengkuh agamana, yang rancage gawena. Oh. Nah, tentunya ini harus dijadikan sebagai pegangan daripada Abang dan Po atau Mojang dan Jejaka. Namun harapan kami tadi biarpun nanti pinilih Jawa Barat Jejaka ini agar tetap jangan melupakan jadi pesona Depok, jadi duta Depoknya. Ya. Jangan nanti karena sebagai duta Jawa Barat aja lupa deh untuk duta Depoknya. Nah, itu mohon untuk dapat tadi tetap dipegang Iya. itunya ya. Siap. Seperti itu. Ya, siap. Hatur nuhun Pak Kadis, terima kasih juga atas tadi saran dan Ya. advice ya, masukan untuk Harapannya. ya kepada Abang Atir dan Porisya, Ya. walaupun saat ini juga mengemban amanah sebagai Jajaka ya pinilih juga Mojang wakil 2 di Jawa Barat, tetapi tetap harus juga menjadi Abang Po Depok Siap. yang tetap Insya Allah. mempromosikan Insya Allah. budaya dan pariwisata yang ada di Kota Depok. Begitu ya Pak Kadis. Ya. Ya. Mungkin sebelum nih saya ngucapin selamat dan sukses juga nih. Ya. Saya belum ngucapin tadi ya. Aduh, iya. Terima kasih banyak. Iya, Bang selamat Adi. ya dan sukses untuk Bang Atir dan Porisa ya. Amin. Mudah-mudahan ini menjadikan tadi awal daripada perjuangan hidup atau memang prestasi kita. Prestasi yang mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi di event-event yang lainnya. Harapan Amin. kami seperti itu dan yakin warga Depok pun mengharapkan itu bisa menjadi nanti di event nasional itu menjadi juara juga. Ya, itu aja. Selamat dan sukses ya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih Kadis. Pak Kadis. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya. Dahsyat luar biasa ya. Besar Satu lagi hat-trick. Tanggal 8, Pak. Oh, Tanggal 8. wah seru banget ya. Luar biasa. Bang Atir dan Porisa ya. Dua kali surprise. Dua kali surprise ya. Saya juga nggak tahu nih sebagai MC, sebagai host ya. Tadi ada Bunda dan Pak Wali, Pak Wali. ya kan? Pak Kadis. Pak Kadis memberi surprise lah. Surprise. Itu bukti bahwa dari Pemkot Depok sangat apresiasi, Alhamdulillah. sangat bersyukur dan bergembira Ya. atas raihan yang diperoleh oleh Bang Atir dan juga Porisya. Nah, kita lanjut lagi nih, Bang Atir dan Porisya. Apa sih yang melatar belakangi tertarik mengikuti ajang Abang Po Depok dulu nih? Oke, nah,
Aku duluan berarti ya. Boleh. Kalau dari saya sendiri Pak, kenapa mau ikut Abang Po Depok? Saya punya ketertarikan untuk public speaking. Oke. Mungkin sebelum-sebelumnya di kampus saya lebih tertarik public speaking, bagaimana saya berbicara dalam forum, Ya. berdiskusi, bertukar pendapat. Nah, saya mau belajar bagaimana sih kita berbicara di depan umum ataupun dalam hal entertainment gitu ya. Iya. Bagaimana kita berbicara di TV atau Oke. di Depan publik ya Bang Depan Atir. publik. betul depan Iya. publik, masyarakat, untuk lebih mendapatkan skill tentang public speaking dan Iya. juga satunya yang paling penting relasi. Relasi. Betul Ya. sekali. Bentuk jaringan ya. Betul. Oke. Baik dari Kelompok. ikatan keluarga ya Bang Atir, Betul ikatan sekali. keluarga Bang Po Depok, IKA maupun juga kedinasan. Betul. Kalau dari saya sendiri Bang, memang seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya bahwa saya mengikuti beberapa organisasi di kampus. Betul. Kemudian saya menyadari bahwa peluang, kesempatan itu tidak hanya terbatas di kampus, di universitas, di fakultas. Kemudian setelah mengetahui adanya Abang dan Po Depok ini, saya berpikir bahwa apa salahnya untuk saya mencoba termasuk dalam ikatan keluarga Abang Po Depok ini. Oke. Karena saya menyadari bahwa di sini banyak sekali hal yang akan saya pelajari, soft skills, relasi, time management, dan lain sebagainya. Yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi kehidupan ke depannya. Oleh karena itu, saya juga memutuskan pada akhirnya, oke, saya mau coba di ikatan Abang Po Depok ini, dan juga kontribusi ya Bang Atir tentunya, Betul. kontribusi untuk kota Depok ke depannya, kota lahir saya sendiri. Pada perhelatan Abang Po kan terpilih nih, ya Iya. kan? Abang Atir sebagai Abang Depok, kemudian Po Risa sebagai Po Depok tahun 2019, 2019. betul sekali. Bagaimana perasaannya tuh ketika terpilih gitu? Gimana Pak Risha? Tentunya menanggapi hal ini menurut saya merupakan sebuah amanah sih Bang, lebih tepatnya iya, amanah Betul. untuk menjalankan sebagai peran Abang dan Po Depok ke depannya Betul. Bang Atir. Banyak sekali tentunya peran tugas yang dijalankan oleh Abang Po Depok. Betul. Selain untuk menemani, mengawal Pak Wali dalam setiap kegiatan ya Bang Atir ya. Kemudian Betul. juga banyak sekali kontribusi tentunya Bang. Kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Oke. Kontribusi apa yang kita dapat berikan agar menjadi Depok yang lebih baik lagi. Iya. Betul. Dari ikatan keluarga Abang Po Depok juga kami seringkali berkoordinasi dengan dinas, audiensi dengan dinas, bagaimana kita merembukan program-program apa untuk membuat pariwisata khususnya Bang Atir agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga secara pribadi Bang, saya turut aktif berkontribusi di Rumah Belajar Nusantara Oke. atau non-profit organization untuk membantu adik-adik yang kurang beruntung di sekitar kawasan Danau Lio, Kota Depok. Oh. Jadi di sana kami tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat edukasi, nilai-nilai pelajaran, tapi juga kami mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, karena saya percaya bahwa anak-anaklah nantinya yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan dari Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Luar Terima biasa kasih. sekali ya kontribusinya dan apa yang sudah dilakukan oleh Empok Risha. Gimana Bang Atir, ada tanggapan? Iya, mungkin kalau dari saya sendiri, dari Po Risha kurang lebih sama. Iya. Cuma yang bisa ditambahkan, karena memang dari Abang Po Depok yang pemenangnya itu nanti akan dikirim ke Jawa Barat. Nah, jadi salah satu pengabdian dan juga hal kontribusi yang bisa kita berikan yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ke jenjang provinsi Jawa Betul Barat. sekali. Mengharumkan nama baik Kota Depok ya Bang Atir. Betul sekali. Bagaimana kita menjadi representasi selain daripada Kota Depok, kita juga bisa memperluas jaringan, ilmu pengetahuan, Relasi sejabar. ya. Gitu. Iya, jaringan. Betul Pak. Betul. Terus mengenai kontribusi yang telah kita lakukan kemarin waktu first wave pandemi, Abang Po Depok alhamdulillah melakukan bakti sosial Betul bersama-sama. sekali. Bagaimana kita istilahnya udunan untuk memberikan mereka yang membutuhkan dan yang terdampak karena COVID-19. Iya. Betul. Jadi di sini juga selain dari Abang Po Depok, kami juga berkolaborasi, berkoordinasi dengan komunitas-komunitas di Kota Depok lainnya Bang. Tentunya untuk kemakmuran, kemasyarakatan dari Kota Depok itu sendiri. Iya. Betul. Luar biasa ya, banyak kegiatannya ya, dan banyak juga kontribusi yang diberikan oleh Bang Atir dan Po Risha dalam rangka proses-proses kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota Depok. Ya, alhamdulillah. Nah, waktu kemarin kan terpilih tuh sebagai Abang Po Depok kan, sehingga akan mewakili
Mas bukan akan sih, Sudah sudah mewakili ya, Sudah mewakili. mewakili Kota Depok, ya kan, ke pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2021. 2021. Nah, saya mau nanya nih, persiapan apa aja sih yang Wah, dilakukan oleh persiapannya nih. Abang Atir dan Porisa dalam Iya. rangka mempersiapkan diri mengikuti Mojang Jajakan Jawa Barat 2021? Tentunya banyak sekali dan em, rutinitasnya itu banyak ya dan banyak padat. ya. Bisa Oh. kita bilang bahwa timeline-nya itu cukup padat. Betul. Kita mulai pertama kali itu di 25 Mei, Mei. kita technical meeting, Bapak. Oke. Ya, jadi kita persiapan administrasi, lalu untuk keberangkatan. Kemarin 25 Mei technical meeting di Bogor. Betul. Nah, terus dari situ kebetulan waktu kita technical meeting langsung karantina pertama. Oke. Itu jujur sebenarnya kaget sih. Heeh, Nah, kita itu persiapannya impromptu juga. heeh. Nanti daripada selanjutnya kita mempersiapkan diri dari mental dan juga beberapa materi seperti kesundaan, pariwisata dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang banyak sekali ya Bang Atir. Ini Betul. merupakan sebuah rangkaian yang panjang Pak. Dari bulan Ya. Mei hingga bulan Oktober kita baru grand final. Betul. Jadi kalau ditanya persiapan memang alhamdulillah di sini Dinas Pariwisata Kota Depok khususnya sangat-sangat mensupport kami Pak Pastinya. dalam berangkat ke Pasanggiri Mojang Jayaka Jawa Barat ini. Karena memang ya kita tidak bisa ya Bang Atir jika hanya kita berdua nih Pak yang berangkat ke sana dengan persiapan yang segitu banyak. Alhamdulillah di sini kami sangat dibekali Oke. khususnya dari persiapan materi ya Bang Atir. Iya. Bapak Sekdis sendiri, Bapak Sekdis Disporyata membekali kami dari segi pemerintahan, Oke. kemudian Bude membekali Iya. kami dari segi pariwisata, Pariwisata. Ibu Kabit, memang luar biasa sekali. Kemudian kesundaan ya Bang Atir Betul. ya, dan materi-materi lainnya yang sangat-sangat bermanfaat bagi Pastinya. kami sebagai Iya, bekal kami di Jawa Barat nantinya. Oke. Jadi ternyata dari support dari pemerintah juga cukup Sangat diperlukan, maksimal Iya. ya, maksimal sekali dari betul. Disporyata terutama ya. Disporyata khususnya. Oke. Nah, ketika mulai nih bertemu dengan peserta lain kan Iya. pasti kan dari 24 Iya, ya, iya. 24 total kabupaten 24. kota. Betul. Apa yang Bang Atir lihat, Porisia lihat terkait apa ya, peserta lain? Iya. Mungkin dari skillnya atau dari Iya. apanya, kayak wah keren-keren juga Memang nih ya jujur, gitu ya. jujur ya Bang, Heeh. memang mereka sangat luar biasa ya Bang Atir. Oke. Mereka adalah 24 orang, 24 pasang, maaf, Iya. 24 pasang terpilih di kota kabupatennya masing-masing. Oke. Jadi seperti ada Risya Atir dikali 24 gitu ya Bang ya. Jadi Betul, memang saya betul, melihat betul. mereka memiliki unique selling point-nya masing-masing. Betul. Itu tidak dapat dipungkiri. Jadi hal yang saya lakukan adalah lebih ke mempersiapkan diri sendiri terlebih dulu sih Bang. Karena kalau kita terus melihat orang lain ya Bang ya, Ya. kita malah akan terdistract seperti itu Bang. Kita malah nggak akan bisa melihat apa sih sebetulnya potensi yang kita miliki. Iya. Justru itu kuncinya. Kita harus dapat melihat potensi apa yang kira-kira saya, Porisia dan Bang Atir miliki yang menjadi unique selling point yang berbeda dibanding kontestan lain. Dan hal tersebutlah yang harus kita maksimalkan. Betul. Seperti itu. Juga hal positif yang saya lihat dengan memiliki teman-teman di kota kabupaten lain, 24 pasang lainnya adalah nanti saat kita suatu saat jalan-jalan ke Jawa Barat nggak perlu bingung lagi nih. Iya. Kuningan tuh. Kang, ada di Kuningan kan? Oh, iya. Gitu, Kita boleh. punya Benar ya. istilahnya kita punya tour guide Tour ya. guide-nya di masing-masing kota kabupaten. Kalau lagi di Tasik tinggal telepon teman yang di Telepon, Tasik gitu. betul Ya, sekali. itu salah satu manfaatnya ya. Nah, apa aja sih kira-kira kriteria penilaian pada waktu Mojang Jajaka kemarin? Iya. Untuk kriteria penilaian sendiri pastinya dicari yang menguasai poin 3B ya. Brand, beauty, behavior. Bagaimana seorang duta itu bisa membawa dirinya dalam hal penampilan, dalam hal bercakap, Ya. bertutur kata, bertata krama, dan lain sebagainya. Pastinya kalau di Jawa Barat istilahnya itu dicari nonoman panutan yang masagi. Betul sekali. Ada 4 poin. Yang pertama rancage gawena, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Oke. Lalu ada luhung elmuna, bagaimana kita berinovasi dalam hal ilmu pendidikan. Yang lalu ada luhung ada Jembar Budayana. Jembar Budayana, Budayana. bagaimana kita bisa meningkatkan budaya yang ada di Jawa Barat. Dan yang terakhir Pengkuh Agamana. Pengkuh Agamana, Kuat bagaimana agama. betul, Ya, bagaimana kita bisa
tetap menjadi pemuda yang terbaik, tapi tetap berlandaskan kepada agama, nilai-nilai prinsip-prinsip agama. Berarti tadi yang disampaikan itu sebetulnya itu adalah output yang diharapkan gitu ya. Betul Iya, sekali. kurang lebih Dari seperti itu. setiap Mojang Jajaka Jawa Barat diharapkan Memiliki 4 nilai Masagi nilai tersebut Iya. Oke. agar dapat menjalankan peran sebagai Mojang Dan Jajaka itu Jawa Barat ke filosofinya luar depannya. biasa ya. Tanaman Betul sekali, panutan. Harus menjadi teladan lah. Teladan. istilahnya. Agar dapat menginspirasi khususnya Menginspirasi. pemuda-pemuda di Jawa Barat Oke, lainnya. betul. Nah, kemudian hasil dari Mojang Jajaka ini ditetapkanlah Bang Atir sebagai pinilih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Porisa sebagai Mojang Wakil Wakil 2 ya di Jawa Barat. Perasaannya gimana? Pasti seneng dong. Luar biasa. Senang. Terus punya firasat nggak sebelumnya bakal Bang Atir dapat juara nih, Porisa juga gitu. Kalau saya jujur harapan sih tentu ada Pak. Kita selalu pasti akan Iya. men-set goals ya Bang Atir, Betul. tujuan setinggi-tingginya, Iya. ingin menjadi yang terbaik. Iya. Namun kalau untuk firasat sih jujur kalau dari saya pribadi Nggak nggak ada ada. Udah nyampe di atas pengumuman, di atas panggung tuh udah nothing tulus aja Pak. Oke. Selagi menurut saya sudah memberikan yang terbaik, Do the best sudah aja maksimal. ya. Yes, that's right. I'll do my best. So untuk hasilnya saya berikan kepada Tuhan dan juga dewan juri yang berkenan. Intinya sih hope for the best, prepare for the worst. Oh, ya, Yes. luar biasa. Nah, menjadi Mojang Jajaka Jawa Barat, sebenarnya apa sih yang diharapkan kalau kalian tahu misalnya dari Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan ini, sebenarnya apa yang Pemprov harapkan dari Mojang Mojang Jajaka Jajaka. Jawa Barat? Kebetulan seorang duta pariwisata Jawa Barat yang diinginkan sosoknya itu seperti bagaimana kita bisa merepresentasikan Jawa Barat as a whole gitu. Bagaimana kita bisa mempromosikan pariwisata dan juga menjadi escort di bidang politik pemerintahan, dan bagaimana kita bisa menjadi edukator, promotor dan negosiator. Mungkin Oke. sekarang nih uniknya gini, di duta pariwisata Jawa Barat yang tadinya mungkin kita punya turut andil sebagai edukator dan juga promotor. Nah, sekarang Jawa Barat mau mencoba level up bagaimana duta pariwisata Jawa Barat itu bisa menjadi negosiator pemerintahan gitu, menjadi penjembatan ketika kita mau pitching project Iya. ke NGO atau mungkin ke organisasi investor. Nah, itu kita bisa menjadi tangan kanan daripada pemerintah Kota Jabar. Jadi memang Mojang Jajaka Jawa Barat ini bukan hanya sekedar duta pariwisata Pak, melainkan salah satu peran lainnya juga yang akan kami emban adalah untuk membantu UMKM Pak. Betul. Support UMKM khususnya di masa pandemi ini, kita akan bergerak bersama-sama. Duta pariwisata Mojang Jajaka Jawa Barat dapat membantu khususnya dalam proses mempromosikan dari UMKM tersebut. Nah, saya sempat baca nih statement dari Pak Gubernur Jawa Barat, Betul. Pak Ridwan Kamil, bahwa Mojang Jajaka Jawa Barat itu harus menjadi teladan, Iya. ya kan? Kemudian juga harus kuat agamanya, kemudian mulia akhlaknya, ya kan? Amin. Sehat fisiknya, kemudian memahami budayanya yang tadi disampaikan. Ini kan kayaknya lumayan berat tuh, ya kan? Tugas yang diemban oleh seorang Mojang dan Jajaka Jawa Barat. Nah, bagaimana nih Bang Atir dan Mpok Risha dalam coba melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Mojang dan Jajaka Jawa Barat? Iya, mungkin sebenarnya ini kalau yang dari pemahaman saya ya, Bang, Masagi ini daripada 4 poin yang sudah mungkin tadi dijelaskan juga, sebenarnya adalah prinsip-prinsip kehidupan yang ada di kehidupan kita. Gitu. Sebenarnya Sehari-hari ya, itu Bang? ya sehari-hari sudah ada. Cuma di sini lebih ditekankan bahwasannya prinsip ini mungkin seiring dengan berjalannya waktu dan kecanggihan era modernisasi, kita kadang lupa sebagai seorang pemuda yang baik kita tuh perlu fokus ke 4 pilar loh. Ada agama, ilmu, budaya, dan juga sosial. Nah, dari sini makanya kita mau mengingatkan, dan juga Kang Emil ingin mengingatkan bahwasanya pemuda Nonaman Panutan itu, ayo kita balik lagi jadi Nonaman Panutan yang Masagi. Masagi, betul. Untuk menginspirasi ya Bang Atir ya. Betul. Nah, kita sekarang coba beralih tema ke tentang generasi muda nih.
ya kan? Bagaimana Bang Atir dan Porisha melihat generasi muda saat ini, terutama di Kota Depok? Iya, izin menjawab duluan Porisha. Kalau Silakan, kalau Bang. tentang pemuda sangat tertarik nih. Kebetulan bisa dibilang saya youth enthusiast. Wah, Iya, saya sangat tertarik terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau kepemudaan. Nah, mungkin harapannya ya, Iya. kalau bisa dilihat zaman sekarang generasi milenial ya. Oke. Kita itu milenial melek teknologi, kita juga berada di era revolusi industri 4.0 dan juga globalisasi. Kita tuh sangat diuntungkan. Kita sudah terbiasa dengan teknologi dan kita punya alat dan juga support system adanya proses diseminasi informasi yang sangat mudah gitu. Nah, kita tuh kalau kita bisa menggunakan hal ini dengan baik, kita punya segalanya gitu. Kalau bisa dibilang seperti itu. Dan menurut saya anak muda punya keunikannya sendiri-sendiri. Iya, Kita setuju. punya suara yang setara, kita punya kesempatan yang sama, tetapi kuncinya bagaimana kita saling meningkatkan satu sama lain. Setuju. Jadi kalau saya sendiri Pak melihat pemuda Kota Depok khususnya, saya melihat potensi sih Pak. Kami semua memiliki potensi yang luar biasa sekali. Khususnya di sini saya ingin membawa mengenai latar belakang saya di bidang teknik Pak. Ini juga yang saya sampaikan di Jawa Barat ya Bang Atir ya. Betul. Sebagai Mojang Jawa Barat khususnya. Kita perempuan memiliki kesempatan yang sama kok untuk memilih passion kita di mana, pekerjaan kita apa, karir kita ke depannya apa. No matter what our gender is gitu. Jadi sebagai perempuan pun saya khususnya di bidang teknik saya bisa kok memilih jalur saya ke depannya nih khususnya di bidang teknik yang tadinya stereotip masyarakat teknik itu cowok banget seperti itu betul. kan. Dan di sini saya ingin membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi apapun. Bisa menjadi engineer dan you could be the best in beauty pageant also. Seperti ini Mojang JK Jawa Barat, kemudian Abang Po Depok seperti itu Pak. Dan juga kontribusi ke masyarakat ya Pak, jangan dilupakan. Jadi memang hal itulah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat khususnya. Semoga pesannya dapat diterima dengan baik dan dapat menginspirasi. Terima Menarik kasih. ya. Statementnya luar biasa. Nah, saya mau nanya lagi terkait gini. Menurut Abang Atir dan Porisha nih, apa sih pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya meningkatkan potensi yang ada di generasi muda saat ini? Ya. Karena kan generasi muda itu dihadapkan oleh berbagai macam tantangan ya. Betul Setuju. sekali. Gitu kan. Nah, kalau dia nggak survive gitu, bisa aja dia jadi generasi yang gagal gitu misalnya. Nah, menurut Bang Atir dan Porisha, kira-kira pendekatan yang paling baik dalam upaya memaksimalkan potensi generasi muda itu apa? Mungkin gini, untuk beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0 dan juga globalisasi, kita perlu sadar adanya melek teknologi. Di samping itu, saya dan teman-teman saya akhirnya tergerak. Bagaimana sih kita meningkatkan teman-teman pemuda yang ada di luar sana di era, kan karena kita masuk COVID juga ya, bagaimana kita walaupun terkendala nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja, bagaimana kita bisa meningkatkan sesama pemuda yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang soft skill. Nah, dari situ saya dengan kolega-kolega saya menciptakan satu platform yang base-nya di Instagram, Bang. Ini mungkin bisa dicek di @pustakaula. Itu bisa saya katakan sebagai majalah online. Itu nanti di sana ada beberapa video dan juga konten-konten bagaimana meningkatkan soft skills yang penting di era revolusi industri, contohnya seperti public speaking, leadership, teamwork, negotiation, dan juga mungkin ada konten yang bagaimana sih countering hoax gitu di era di mana ada jalur informasi yang teknologi. Jadi memang pandemi ini bukan suatu hambatan ya berarti, bukan suatu halangan, tapi juga merupakan sebuah tantangan untuk kita untuk tetap berproduktif, Bang, seperti itu. Kemudian di sini juga saya melihatnya setuju dengan yang Bang Atir sampaikan. Di sini kita sama-sama kok. Kita sama-sama berjuang, tidak ada perbedaan juga. Mau saya sebagai empok, saya sebagai abang, Bang Atir sebagai abang, sebagai jajaka gitu. Kita sama-sama through this process together, sama-sama di zaman yang sama, millennials gitu. Jadi pengembangan diri itulah Bang yang diperlukan gitu. Jadi cara kami pendekatannya
khususnya kepada masyarakat secara langsung adalah betul menggunakan media sosial karena engagement-nya sangat dekat kepada milenial Betul. saat ini. Jadi Iya. dengan memberikan contoh secara langsung, dengan memposting kegiatan-kegiatan yang positif dan Betul. harapannya semoga dapat meningkatkan ketertarikan seluruh pemuda juga untuk terus bermanfaat. Iya. Mungkin ada sedikit kalimat yang juga ini Hmm. saya bawakan di video profile Mas Sagi saya ya. Mm-mm. Because every youth has the same opportunity, has their own uniqueness. It is how we enhance and work together in creating a better world together. Karena setiap pemuda mempunyai potensi sendiri, Ya, keunikan setuju. sendiri gitu ya. Ya. Itu tergantung bagaimana. Bagaimana kita meningkatkan dan juga bekerja sama satu sama lain. Luar biasa nih. Saya dapat ilmu-ilmu baru nih dari Bang Atir juga Porisya. 2 pertanyaan terakhir ya. Siap. Nah, Aduh, padahal kita masih semangat nih Bang. Udah 2 aja nih. Nggak kerasa ya? kerasa ya? Iya. iya. 2 pertanyaan terakhir. Nah, selaku generasi muda juga nih, sebenarnya apa sih harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Depok gitu? Ada Silakan, nggak? Porisya. Yang Boleh. terakhir sih sebenarnya gini, harapannya apa, terus punya ide apa untuk Kota Depok? Jadi kalau dari harapannya menurut saya, karena pemuda memiliki keunikannya masing-masing, potensinya besar Oke. dan memang harus diakomodir ya. Heeh. Pemerintah Kota Depok itu mungkin diharapkan bagaimana bisa menciptakan suatu media Heeh. atau medium untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi dan kemampuan-kemampuan pemuda yang ada di Kota Depok. Baik dari segi soft skill, politik pemerintahan, dan pariwisata. Nah, salah satunya mungkin ada yang bisa kita gunakan yaitu Depok Single Window, di mana itu bisa menjadi sistem integrasi based online dan lain sebagainya. Gitu. Iya, jadi khususnya untuk peningkatan pariwisata itu sendiri ya Bang Betul. Atir. Dari kami memiliki ide agar Kota Depok dapat memiliki Tourist Information Center, Oke. TIC. Nah, di zaman sekarang ini mungkin untuk TIC dapat disesuaikan ya Bang Atir, Ya. baik dalam bersifat offline maupun online. Jadi TIC itu sendiri seperti yang telah dijelaskan Bang Atir, bahwa merupakan kumpulan informasi mengenai pariwisata-pariwisata yang ada di Kota Depok, Pak. betul. Nah, setelah kami menjalani audiensi dengan dinas juga sebelumnya, bahwa memang dari kami, dari Disporiata Kota Depok dan juga Abang Po Depok akan berkolaborasi dengan Diskominfo Kota Depok, Pak. Iya. Karena Kota Depok ini kan sudah luar biasa sekali ya Bang Atir. Betul Kami sekali. sudah memiliki Depok Single Windows yang teman-teman mungkin sudah memiliki atau dapat mengaksesnya langsung di aplikasi Depok Single Windows yang memiliki banyak sekali manfaat. Dapat sekali mengakses banyak informasi di dalamnya. Nah, tinggal kurang satu nih, yaitu pariwisata. Oleh karena itu, harapannya kami dari Disporiata akan mengintegrasikan informasi-informasi pariwisata ke dalam aplikasi Depok Single Windows Oke. tersebut. Oh, iya, iya. Semoga programnya dapat berjalan dengan Iya. lancar ya. Idenya keren banget, luar biasa ini ya. Jadi saya tarik kesimpulan ya, Ya. bahwa diharapkan dengan adanya Depok Single Window itu bisa juga mengakomodir keinginan dan kepentingan dari anak-anak muda, Betul. terutama yang mereka yang punya potensi yang luar Setuju. biasa. Kemudian juga Depok Single Window mudah-mudahan juga bisa menjadi sarana untuk upaya meningkatkan pariwisata yang Betul. ada di Kota Depok. Ya, luar biasa ya. Wah, nggak kerasa nih ya. Saking serunya Iya, sampai lupa waktu. Asik juga ngobrol ya sama Bang Atir dan Porisya. Terus terang ini saya juga dapat beberapa pencerahan nih. Terima kasih transfer ilmunya, transfer Terima kasih knowledge-nya banyak, juga untuk Bang. saya, dan pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman Ide Amin. Podcast ya. Amin. Sobat Ide, kayaknya tadi kita udah panjang lebar ya membahas tentang Depok, tentang bagaimana seorang pemuda, generasi muda itu bisa berkontribusi nyata terhadap perkembangan dan pembangunan di kotanya begitu ya. Dengan narasumber yang luar biasa, sekali lagi selamat untuk Bang Atir sama Porisya. Terima kasih banyak. Sungguh pencapaian yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan untuk Amin. Abang Pos selanjutnya. Abang Pos Amin. selanjutnya. Siap. Kalau bisa langsung disabet dua-duanya. Aduh, amin. Jajaka dan empoknya Jajaka dan Pinilihnya juga mojangnya ya. ya. Pinilih di Jawa Kalau Barat. bisa ya lebih meningkat ya Ya, amin. prestasinya. Sekali lagi atas nama Ide Podcast, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Luar Terima kasih biasa. banyak.
Dan Sobat Ide, demikian tadi wawancara kita ya, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan Jajaka Pinilih Jawa Barat tahun 2021 Bang Atir, dan juga Mojang Wakil 2 Jawa Barat tahun 2021 Empok Risha. Terima kasih. Untuk Sobat Ide, tetap saksikan terus ya nanti di channel kita nih di Ide Podcast. Sampai jumpa lagi di Ide Podcast. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen boleh lah ya. Pantengin terus Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?